Hai Church, Shalom, jumpa lagi dalam program Aku dan Keluargaku. Hari ini saya akan mengambil sebuah tema, luka hati merusak hubungan. Nah, luka hati ini muncul ketika kita tidak bisa mengontrol perasaan kita. Siapapun kita bisa mengalami yang namanya luka hati. Bahkan orang dari belahan dunia manapun juga bisa mengalami luka hati. Apakah orang percaya tidak bisa luka hati? Orang percaya bisa luka hati, saudara. Walaupun mereka melayani, mereka ada di gereja, mereka bisa bercanda, berbicara kepada banyak orang. Tapi ada satu hal yang mungkin tidak terlihat, yaitu luka hati. Apakah luka hati yang dibawa sejak masih kecil, atau luka hati ketika mereka dewasa dan berjumpa dengan banyak orang di sekitarnya? Saudara, luka hati ini tidak terlihat, tapi dampaknya bisa ke fisik. Kita tidak bisa mengontrol orang untuk tidak melukai kita, tetapi kita bisa mengontrol perasaan kita supaya perkataan orang, perbuatan orang, sikap orang yang melukai kita itu tidak membuat kita kecewa dan hati kita terluka. Momen di mana kita terluka sebenarnya itu bukan kehancuran dirimu keseluruhan. Ketika hatimu terluka, kalau engkau melihat dari cara pandang Tuhan, itu akan berbeda, saudara. Karena ketika orang-orang di sekitarmu yang melukai engkau, membuat engkau dibentuk, membuat engkau dikikis, membuat engkau diproses, untuk menjadi pribadi yang lebih dewasa, engkau akan bisa melihat bagaimana orang-orang di sekitarmu ini adalah orang-orang yang dipakai Tuhan untuk supaya rencana Tuhan jadi di dalam kehidupanmu. Tuhan punya rencana yang besar dalam kehidupan setiap kita, yang akan memberikan keuntungan buat kita. Firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, Tuhan turut bekerja. Jadi dalam kondisi apapun kehidupan kita, perkataan, sikap, perbuatan orang yang menyakiti kita, kalau Tuhan turut bekerja, maka hal tersebut tidak akan membuat kita hancur, membuat kita sakit. Tapi kita akan tahu bahwa semua itu proses untuk mendewasakan kita supaya kita dapat menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi jangan pernah benci orang-orang yang melukai kita. Justru semua itu dipakai Tuhan untuk mendewasakan kita. Suami saudara atau istri saudara melukai kehidupan saudara, jangan biarkan luka itu membuat pertengkaran-pertengkaran yang akan menghancurkan hubungan keluarga saudara. Justru ketika ada sikap dari suami atau istri saudara yang melukai saudara dan saudara bisa mengampuni, maka saudara akan melihat kasih Tuhan dinyatakan dalam hidup keluarga saudara. Saudara akan memiliki keluarga yang penuh dengan damai sejahtera. Jadi kalau ada luka hati, jangan biarkan pertengkaran itu terjadi. Mari datang di hadapan Tuhan. Biarkan Tuhan memulihkan hidupmu. Jangan izinkan luka hati itu membuat engkau bertengkar dengan suamimu, dengan istrimu, dengan anak-anakmu. Karena tidak ada apapun yang bisa engkau kerjakan ketika engkau mengalami luka hati. Keluargamu akan hancur, hubunganmu akan hancur. Bahkan yang lebih membahayakan dalam hidupmu adalah ketika engkau mengalami luka hati, engkau tidak bisa berdoa, engkau tidak bisa menyembah Tuhan. Dan kalau ini terjadi, maka ini bisa membuat yang namanya kematian rohani dalam hidupmu. Dalam kitab Lukas, Lot menjadi contoh ketika Yesus hendak menyatakan kedatangannya yang kedua kali. Kondisi Lot ini menjadi peringatan buat setiap kita. Apa sih yang terjadi di dalam keluarganya Lot? Sehingga
Lot menjadi peringatan. Dalam kitab 2 Petrus 2 ayat yang ke-7 berkata demikian. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Saudara, Lot ini adalah orang yang benar, yang menderita oleh karena cara hidup orang yang tak mengenal hukum. Dan Tuhan mau menyelamatkan orang-orang yang benar yang ada di kota Sodom. Orang-orang benar ini doanya naik sampai ke tahta Tuhan. Dan Tuhan ingin menyelamatkan orang benar ini dari dosa yang begitu luar biasa di kota Sodom. Tapi kenapa keluarga Lot tidak semuanya bisa masuk ke dalam penyelamatan? Bukan karena Tuhan tidak mau menyelamatkan. Tetapi ada peristiwa di mana ketika utusan Tuhan memperingatkan kepada Lot, supaya Lot memberitahu orang-orang terdekatnya untuk lari keluar dari Sodom sehingga tidak terkena hukuman tersebut. Lot memperingatkan kedua calon menantunya supaya bangun dan pergi keluar dari kota Sodom. Tapi apa yang terjadi? Menantu Lot mentertawakan peringatan Lot. Bahkan ketika istrinya ikut di dalam pelarian tersebut, menghindari hukuman tersebut. Di dalam perjalanan itu, istri Lot menoleh ke belakang dan dia disambar oleh api Tuhan. Saudara, orang dalam circle-nya Lot, calon menantu Lot, istri Lot, tidak diselamatkan ketika Tuhan menghukum Sodom atas peristiwa di mana dosa yang begitu luar biasa. Kejadian 19 ayat 26 berkata, tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Kenapa istri Lot menoleh ke belakang? Saudara, istri Lot ini tanpa nama, tetapi Alkitab menjadikan contoh supaya kita ini melihat apa yang dilakukan oleh istri Lot, sehingga istri Lot ini tidak masuk di dalam rencana Tuhan. Saudara, istri Lot menoleh ke belakang. Kemungkinan karena dia melihat tempat di mana begitu banyak kenangan waktu masih kecil. Dia melihat memori-memori yang indah yang dia bangun di situ. Mungkin dia juga merasakan bagaimana teman-temannya yang ada di kota itu. Teman-teman yang membuat dia bahagia ketika dia tidak memiliki hubungan yang baik dengan Lot. Lot ini seorang dewan kota yang tugasnya ada di pintu gerbang. Mungkin tidak memiliki waktu yang banyak dengan istrinya, sehingga istrinya memiliki teman-teman yang bisa membahagiakan dibanding suaminya. Istrinya mungkin juga mengingat bagaimana peristiwa yang menyakitkan juga terjadi di kota itu. Dia melihat, dia mendengar bagaimana suaminya lebih rela mengorbankan anaknya demi menyelamatkan dua utusan Allah yang waktu itu menjadi tamu pentingnya Lot. Saudara, istri Lot menjadi yang terluka karena apa yang dilakukan oleh Lot. Istri yang terluka tidak bisa melihat rencana Tuhan di dalam kehidupannya. Demikian pula setiap kita, siapapun saudara, baik sebagai suami ataupun sebagai istri. Ketika saudara terluka, saudara tidak akan dapat melakukan pekerjaan bersama-sama dengan pasangan saudara ataupun dengan anak saudara. Dalam Kejadian 19 ayat 16 dikatakan, ketika ia berlambat-lambat, maka tangannya, tangan Lot, tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu. Sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Saudara, sekalipun malaikat Tuhan mempersatukan tangan mereka untuk menyelamatkan mereka. Tetapi lihat,
Karena kepahitan, luka hati itu membuat mereka tidak bisa berjalan bersama-sama. Lot berjalan sendiri, anaknya berjalan sendiri, dan istrinya berjalan sendiri dan menoleh ke belakang. Dan saat itu juga api Tuhan menyambar dan istrinya menjadi tiang garam. Saudara, hati yang terluka tidak akan pernah mengalami yang namanya rencana Tuhan dalam hidupnya. Dia tidak bisa bekerja sama dengan anggota keluarganya karena hubungannya rusak. Nah, apa yang harus dilakukan ketika mengalami luka hati? Mazmur 147 ayat yang ketiga berkata demikian. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Hanya Tuhan yang mampu menyembuhkan orang yang luka hati. Orang yang luka hati tidak bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Orang yang luka hati tidak bisa memulihkan dirinya sendiri. Hanya Tuhan yang sanggup menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka sehingga luka itu sembuh. Saya berdoa, saudara sebagai istri, sebagai suami, mari bereskan hidupmu di hadapan Tuhan. Mari datang kepada Tuhan. Dan ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan yang akan menyembuhkan kita. Ketika kita datang kepada Tuhan, bukan orang lain yang disembuhkan, tetapi kita yang disembuhkan, kita yang diubahkan oleh Tuhan. Dan ketika kita berubah, kita bisa melihat orang lain dengan cara pandang yang berbeda. Dan ketika kita melihat dengan cara pandangnya Tuhan, maka kita dimampukan untuk mengasihi mereka. Jangan minta orang lain untuk diubahkan, tapi minta Tuhan memulihkan hidupmu, supaya engkau bisa bekerja sama dengan orang lain, memiliki hubungan yang baik, memiliki hubungan yang sehat. Kalau hatimu pahit, pasti semua yang pasanganmu lakukan akan salah di matamu. Kalau hubunganmu pahit, maka engkau tidak bisa bekerja sama dengan pasanganmu. Apalagi kalau ada istri-istri yang hatinya terluka, engkau mencoba mempengaruhi anakmu untuk juga memiliki luka yang sama sehingga membenci ayah mereka. Ketika saudara melakukan itu, saudara sedang merusak satu generasi. Karena inilah yang menjadi pesan penting yang dikatakan oleh kitab Maleaki. Dalam Maleaki pasal 4 ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Saudara, ini juga pesan penting yang dikatakan oleh Yohanes. Kenapa hati Bapa yang berbalik kepada anak dan hati anak kepada Bapa? Karena ketika anak terluka dengan bapaknya, lukanya itu sangat sukar untuk disembuhkan dibanding ketika seorang istri terluka dengan suaminya. Jadi kalau engkau istri terluka, jangan ajak anakmu untuk ikut terluka dengan bapaknya. Karena ada begitu banyak peristiwa yang membuat hubungan bapak dan anak ini menjadi rusak. Dan itu tidak bisa dipulihkan kembali kalau bukan tangan murah Tuhan yang menyembuhkan lukanya. Dan ini menjadi pesan penting. Kondisi di akhir zaman ini, Alkitab memperingatkan kepada kita bagaimana hati bapak berbalik kepada anak dan hati anak-anak berbalik kepada bapaknya. Mari datang kepada Tuhan. Izinkan Tuhan menyembuhkan hidupmu, memulihkan hidupmu. Kalau tidak, saudara akan gagal dalam menggenapi rencana Tuhan yang besar di dalam kehidupan saudara. Kalau engkau sudah dipulihkan, mari datangi anakmu, suamimu, istrimu. Tidak untuk menuntut supaya mereka berubah, tapi datang, minta maaf, dan ampuni mereka supaya keluarga saudara dipulihkan. Dan kalau saudara pulih hubungannya, maka saudara akan bisa menikmati rencana Tuhan dalam kehidupan saudara. Amin. Tundukkan kepalamu, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang kami dengar hari ini. Biar kiranya Tuhan Kau ampuni kalau kami memiliki luka hati di dalam kehidupan kami. Kami tidak ingin rencana Tuhan gagal untuk kami pribadi
ataupun untuk kehidupan keluarga kami. Biar kiranya kesembuhan, pemulihan yang dari Tuhan turun atas kehidupan kami dan kami memiliki keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami menyerahkan hari ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biar kami menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, terima kasih sudah bergabung dalam program Aku dan Keluargaku. Kiranya program ini menjadi berkat buat saudara. Selamat menikmati hari ini. Tuhan Yesus memberkati.